Halo Sobat Sipil Kevindra yang hebat yang bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu ini ya, kegunaan data kuat tekan benda uji ya seperti ini dan frekuensi pembuatan benda uji ya. Ya ini saya dapatkan dari ini ya YouTube Official Haki ya. Mungkin bagi rekan-rekan semua yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe-nya, jangan lupa untuk di like, share, komen, subscribe-nya untuk Official Haki ini ya. Ya nanti kita akan belajar tentang beton ya. Materi ini disampaikan dalam rangka webinar Haki ya, disampaikan oleh beliau dari Bapak Profesor Iswandi Imran ya, seperti itu. Nah nanti kita bisa simak ya videonya seperti apa, dan juga beliaunya adalah Ketua Haki ya, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, dan juga dosen ya, dosen di ITB Bandung ya, seperti itu. Yuk mari kita simak saja videonya. Jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe-nya untuk channel Official Haki dan juga untuk channel saya. Oke, terima kasih. Yuk kita gaskan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, halo Sobat Sipil Kevindra yang hebat yang bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang frekuensi pembuatan sampel beton ya. Jadi video ini saya dapatkan dari YouTube juga, yaitu dari Haki Official ya. Kalau yang belum tahu apa itu Haki ya mungkin saya jelaskan sedikit. Haki adalah Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia ya, seperti itu. Jadi dia mengadakan webinar Haki. Nah, kebetulan yang dibahas di sini adalah tentang perencanaan desain beton dan kriteria penerimaannya di lapangan ya, seperti itu. Nah, ini disampaikan oleh beliaunya Profesor Iswandi Imran. Kebetulan dia juga Ketua Haki ya, dan juga dosen dari ITB ya, Institut Teknik Teknologi Bandung. Maaf kalau mungkin ada salah ya, tapi setahu saya beliaunya adalah dari Ketua Haki dan itu tadi dosen dari ITB. Yuk kita lihat saja videonya tentang frekuensi pembuatan sampel di lapangan itu seperti apa ya. Yuk mari kita simak ya, kita belajar bersama mencari data yang benar. Ini kata profesor ya, dan kebetulan ini yang dipelajari ini tentang SNI ya, di Standar Nasional Indonesia ya. Yuk mari kita lihat. Nah, kalau kita lihat lagi pasal-pasal terkait ya di dalam SNI terkait dengan frekuensi pengujian, sebenarnya nggak banyak berubah dari apa yang ada di dalam SNI sebelumnya ya. Tapi perlu dicatat ya bahwa ini adalah jumlah minimum. Jadi di sini disebutkan bahwa sampel untuk spesimen uji kekuatan setiap campuran beton harus memenuhi ketentuan 1 hingga 3. Nah, ini sebentar saya ini baca dulu ya. Ini frekuensi pengujian benda uji minimum ya. Di sini ada tiga item ya, 1, 2, dan 3 ya. Jadi ini minimumnya, minimum. Jadi kalau lebih dari ini ya lebih bagus ya, lebih bagus. Tetapi mungkin nanti untuk pengetesannya juga jadi lebih banyak, otomatis pengetesannya juga jadi lebih mahal ya kalau dia dites di luar ya, di lab independen seperti itu. Yuk mari kita simak saja lagi penjelasan selanjutnya. Tidaknya ada sekali sehari, tidaknya sekali untuk setiap 110 meter kubik beton, setidaknya sekali untuk setiap 460 meter persegi luas permukaan plat atau tinggi. Nah tapi ya ini kalau kita ikuti jadi sedikit sekali memang jumlah sampel kita ya. Oke. Tapi ini minimum sebenarnya. Tergantung tadi yang tadi saya sampaikan, kepercayaan kita terhadap vendor ataupun ready mix yang supplier yang menyediakan beton tadi ya. Nah sehingga kalau kita ingin lebih pasti lagi ya boleh aja ya kita tentukan pokoknya setiap satu truck mixer saya minta ada 1 sampel, boleh, nggak ada yang melarang ya. Tapi tentunya itu harus disebutkan juga di dalam spek tek kita. Jadi waktu kita buat spek tek harus jelas kalau kita memang mau minta lebih, sebutkan di situ. Karena ada konsekuensi biaya kan, semakin banyak kita buat. Seperti itu ya. Jadi diperbolehkan ya, misalnya semakin banyak sampel benda uji diperbolehkan, misalnya 1 truk mixer 1 boleh,
Cuma nanti yang jadi permasalahan kan ada eh, apa ini biayanya ya, biaya pengujian tersebut. Nah, ini dimasukkan di dalam kontrak proyek tersebut atau tidak seperti itu. Mungkin nanti biaya ini akan jadi besar juga ya kalau satu mixer satu ya. Nah, ini nanti juga harus dijelaskan siapa yang menanggung biaya pengetesan tersebut ya. Apakah dari proyek ataupun dari ready mix-nya seperti itu. Yuk kita Yang lanjut. penting itu sudah muncul dalam spektek kita. Ya, item pembiayaannya pun juga bisa keluar. Tuh, kalian. Ya. Nah, sebagai tambahan, di dalam SND kita itu ada pasal 26.5.3.2 di mana bila mana disyaratkan oleh pihak berwenang atau perencana, ya, itu kita juga harus melakukan pengujian silinder yang dirawat ya di lapangan. Jadi di sini juga disebutkan nantinya minimal 2 spesimen silinder berukuran 150 atau 3 spesimen silinder berukuran 100x200 yang dibuat dalam waktu dan sampel yang dengan spesimen yang sama dengan spesimen silinder dengan perawatan standar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Seperti itu ada yang sampel di lapangan yang kanan ini jarang ya, dibuat gitu ya. Padahal ini penting sekali ya. Jadi kalau kita lihat dari paparan sebelumnya ya, untuk standar cute spesimen yang dirawat. Oh, tadi ya dijelaskan yang tadi saya coba balik ke yang tadi ya, video yang tadi. Di sini ya. Ternyata selain dari jumlah ini ya, jumlah sampel minimum ini, ternyata dia juga ada pasal tambahan ya. Pasal tambahan. Nah, ini ada benda uji yang dirawat di lapangan ya. Di sini disebutkan benda uji dirawat di lapangan. Jumlahnya ada 2 untuk ukuran diameter 15, tingginya 30 cm ya, atau 3 yang ukuran diameternya 10, tingginya 20. Ini dirawat di lapangan ya. Seperti itu. Nanti dibandingin dengan yang perawatan standar. Nah, ini biasanya yang jarang dilakukan ya, dilakukan di proyek ya, seperti itu. Ya. Jadi harus ada pembandingnya. Nah, ini otomatis ini perawatannya itu seperti yang ada di lapangan. Misalnya dia itu untuk pengecoran kolom misalnya. Nah, itu dia dirawat seperti perawatan di lapangan. Kalau di lapangan itu cuma diangin-anginkan saja tanpa ada perawatan, dan benda ujinya juga sama. Jadi dia ditinggal di lapangan ya nanti. Seperti itu. Itu bahkan ada mungkin sampai di ini ya, benda uji itu ditaruh di dekat di lokasinya, misal lantai 10 ya, benda ujinya ditaruh di lantai 10, dibiarin aja seperti itu ya. Itu seperti itu. Nanti dibandingkan dengan yang standar ini ya, yang standar perawatan standar yang ada di lab seperti itu. Oke, yuk kita simak lagi selanjutnya seperti apa ini kan belum beres ya, seperti apa kelanjutannya, apakah ini dipakai untuk untuk penerimaan atau tidak, atau cuma sebagai istilahnya mengetahui apakah kuring itu sudah sesuai atau tidak, seperti itu. Kita lanjut ya. Padahal ini penting sekali ya, mengalami proses perawatan yang sama dengan apa yang dicorkan di lapangan. Nah, sampel ini kalau kita tes sangat bermanfaat ya. Kita bisa mengecek sejauh mana perawatan yang diterapkan itu sudah efektif atau belum. Oh, untuk perawatan ya deh. Berarti perawatan jadi di kalau lapangan sampai beton yang kita rawat di lapangan itu punya drop banget, artinya udah jelas kan perawatan di lapangan kurang. Sehingga itu menjadi catatan, harus dilakukan peningkatan proses perawatan. Karena ini penting ini, terutama untuk MK ya, supaya yang terpasang di lapangan itu betul-betul nanti dihasilkan beton yang baik. Ya, karena tadi ya saya sampaikan juga, perawatan itu salah satu kunci sebenarnya untuk mendapatkan beton yang baik. Kalau perawatannya kurang ya betonnya nggak akan bagus. Ini akan drop ya. Ini juga nanti datanya bisa dipakai sebagai penentuan kesiapan elemen struktur untuk dibebani. Ya. Dasar untuk pelepasan logistik dan soling gitu ya.
Jadi kalau selama ini kan dasar untuk pelepasan pekisting dan shoring kadang orang pakai hammer gitu ya, sebenarnya nggak cukup. Hammer itu kurang objektif sebenarnya, karena yang dites adalah kekerasan, bukan kuat tekan. Oh, ini jadi dari tadi benda uji yang dirawat di lapangan itu ada gunanya ya. Jadi gunanya, kalau ini kan standarnya ya, standarnya yang ada di lab, kuring di standar. Kalau ini yang ada di lapangan, yaitu gunanya ada 4 item di sini ya. Yang pertama untuk penentuan kesiapan elemen struktur dibebani. Jadi mengetahui ini kalau misalnya udah siap dibebani atau belum itu dari benda uji tersebut. Kalau udah dites, misalnya sesuai masuk, nah berarti dia dibebani sudah bisa. Terus pembanding terhadap uji standar yang standar kuring ya, yang ini tadi ya, dibandingin ya. Terus yang ketiga, kecukupan bentuk perawatan. Jadi ini mengetahui juga dari perawatan di lapangan setelah benda uji tadi apa? Setelah benda uji tadi dirawat, dites, itu dia cukup nggak perawatannya nggak? Kalau hasilnya dia kecil, berarti memang perawatan di lapangan itu masih kurang. Jadi perlunya adanya peningkatan kembali kuring yang ada di lapangan. Terus yang keempat, dasar untuk melepas begisting ya atau shoring. Begisting, shoring. Jadi dasarnya itu dari benda uji yang dites di lapangan seperti itu ya. Nah, jadi selain kalau ini misalnya tidak dilakukan tadi seperti kata beliau Profesor Iswandi, ini biasanya dilakukan di lapangan itu adanya hammer test ya, hammer test ya. Ini kan mesti mutu-mutunya kan mutu umur awal ya, seperti itu bisa. Cuma kelihatannya hammer test itu kurang mewakili ya, kurang mewakili karena dia mungkin kalau ketemu yang keras jadi strength-nya tinggi. Tapi kalau yang ini kan benda uji real di lapangan, nah, itu sebenarnya yang sangat mewakili. Jadi baiknya dilakukan ya. Jadi ini bukan untuk final dikatakan beton itu masuk atau tidak evaluasinya, tapi ini cuma sebagai sebagai pengingat kita bahwa di lapangan itu ternyata kondisinya seperti ini dengan hasil tes kuat tekan seperti ini. Itu nanti apa yang bisa dilakukan, entah kuringnya yang perlu ditingkatkan kembali seperti itu ya. Ya, jadi ada dua perbedaan antara yang standar dengan yang di lapangan. Oke. Nah, mungkin ini saja video dari saya ya. Seperti itu. Ini bisa dilihat kok di sini ya, di channel YouTube-nya. Jadi bukan dari saya, ini dari ini ya, dari official Haki ya. Seperti ini saya ngambil dari ini, dari YouTube ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe-nya ya untuk official Haki ini ya. Saya juga belum subscribe nih, saya subscribe dulu ya. Oke, seperti itu. Jadi kita menjadi lebih tahu ya dengan adanya video ini. Jadi kita tidak mengira-ngira karena memang ini yang ngomong langsung itu adalah dari profesornya ya. Jadi seperti itu. Ini juga dasarnya dari SNI ya. Oke, terima kasih. Bila ada yang perlu ditanyakan silahkan ditulis kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe-nya untuk ini ya, official Haki ini ya. Oke, terima kasih.